Di dalam video sebelumnya, kita sudah mengetahui gambaran perkembangan dari teori statuta di Italia. Nah, bagaimana perkembangan teori statuta di Prancis? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Perkembangan teori statuta di Prancis itu sekitar abad 16. Provinsi-provinsi di Prancis memiliki sistem hukum tersendiri yang disebut sebagai coutume, yang pada hakikatnya sama dengan statuta. Karena adanya keanekaragaman sistem hukum tersebut dan makin meningkatnya perdagangan antar provinsi, maka konflik hukum antar provinsi makin meningkat pula. Nah, dalam keadaan demikian, beberapa ahli hukum Prancis seperti halnya Charles Dumoulin dan Bertrand de Argentre berusaha mendalami teori statuta dan menerapkannya di Prancis dengan beberapa modifikasi tentunya. Charles Dumoulin itu memperluas pengertian statuta personalia hingga mencakup pilihan hukum, yaitu hukum yang dikehendaki oleh para pihak pada saat melakukan perjanjian, yaitu sebagai hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian atau kontrak. Nah, jadi perjanjian ataupun kontrak yang dalam teori statuta dari Bartolus masuk dalam ruang lingkup statuta personalia. Karena pada hakikatnya kebebasan untuk memilih hukum adalah semacam status perseorangan. Sedangkan Bertrand de Argentre yang pada awalnya mempergunakan teori statuta dari Bartolus dan Dumoulin, kemudian mengemukakan teori yang agak berbeda dengan asas-asas teori statuta Italia dan teori Dumoulin. Menurut Bertrand Argentre, yang harus diperluas itu adalah statuta realia, sehingga yang diutamakan bukanlah otonomi kebebasan para pihak, melainkan otonomi provinsi. Sebagaimana diketahui sebelumnya, yaitu pada perkembangan teori statuta di Italia, statuta realia itu objek pengaturannya adalah tentang benda atau status hukum dari benda. Nah, statuta ini pada dasarnya berlaku atas dasar prinsip teritorial, artinya ia hanya berlaku di dalam wilayah kekuasaan penguasa kota yang memberlakukannya. Kemudian, Bertrand de Argentre tetap mengakui adanya statuta personalia, akan tetapi perlu adanya pengecualian. De Argentre ini mengakui bahwa statuta yang benar-benar merupakan statuta personalia itu misalnya kaidah yang menyangkut kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum atau legal kapasitas. Akan tetapi ada statuta yang dimaksudkan untuk mengatur orang tetapi berkaitan dengan hak milik orang lain, hak milik orang itu atas suatu benda. Atau ada pula statuta yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang seperti halnya di dalam statuta mixta yang dilakukan di tempat tertentu. Nah, statuta semacam itu menurut De Argentre itu harus dianggap sebagai statuta realia karena isinya berkaitan dengan teritori atau wilayah penguasa yang memberikan statuta itu. Nah, kurang lebih seperti itu perkembangan teori statuta di Prancis pada abad ke-16. Uraian-uraian tersebut, maka dapat kita ambil sebuah poin-poin penting bahwa dalam masa ini muncul dua tokoh yang mendalami teori statuta, yaitu Charles Dumoulin dan Bertrand de Argentre. Di sini Charles Dumoulin memperluas pengertian statuta personalia hingga mencakup pilihan hukum atau hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Nah, sebagai hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian atau kontrak. Nah, sementara itu Bertrand de Argentre mengeluarkan teori-teori statuta yang agak berbeda dari Charles Dumoulin. Nah, jadi dalam masa ini statuta personalia itu yang tadinya objek pengaturannya adalah orang dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. Nah, pada masa ini diperluas sehingga mencakup pilihan-pilihan hukum dalam hal perjanjian.